Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, mulai dari laga malam hari ini saya membahas total ada 10 laga versi saya sendiri. Mulai dari laga pertama dari Serie B Italia, Lecce menghadapi Salo, kemudian dari Turki Superliga Istanbul Sports yang akan menghadapi Galatasaray, Suret yang akan menjamu tim crossover dari lanjutan Swiss Superliga, kemudian dari Lille menghadapi Reims di laga ini dari Prancis Liga 1, kemudian Juventus yang akan menghadapi Lecce dari lanjutan Serie A Italia, di mana tuan rumah Sevilla yang akan menghadapi Almeria, Mallorca menghadapi Barcelona, kemudian dari Inggris Carabao Cup, Manchester yang akan menghadapi Crystal Palace, Salford City menghadapi Burnley, kemudian Ipswich menghadapi Wolverhampton. Kita langsung saja di laga pertama. Untuk laga ini kita membahas pertandingan dari Serie B Italia, di mana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Lecce ya menghadapi tim tamu Salo, dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga Lecce dari 5 laga terakhir. Ini lebih baik rumah Lecce dari peringkat sementara seperti cukup berjauhan ya, tapi for handicap ini cukup rendah, tapi karena ini memasuki laga awal musim ya untuk kedua tim. Lecce menghadapi Salo ini, dari pengamatan saya di laga ini dari pas settingan handicap ini berada di Lecce ditahan perempat handicap. Oke, kalian pegang Lecce ditahan perempat handicap. Di laga berikutnya untuk laga ini kita pergi ke pertandingan dari Turki Superliga, laga netral di mana mempertemukan tuan rumah Istanbul Sports menghadapi Galatasaray. Mengenai dari 5 laga terakhir memang lebih jelas dan lebih baik performa Galatasaray ketimbang tuan rumah Istanbul Sports. Dan mengenai dari peringkat sementara di awal musim, Galatasaray peringkat 2 dengan meraih 13 poin dari 5 laga, sedangkan tim tamu Istanbul Sports berada peringkat 19 dengan meraih 2 poin dari 4 laga. Awal musim ini musim yang baik untuk Galatasaray pur 1 handicap. Galatasaray di pur 1 handicap. Jadi saya memegang Galatasaray dengan pur 1 handicap. Lecce berada di sini. Oke. Laga berikutnya tepatnya di laga yang ketiga. Untuk laga ini kita pergi ke pertandingan dari Swiss Superliga, Suret menghadapi Grasshopper. Oke, dimana untuk Suret ini menjadi tim yang diunggulkan dari 5 laga terakhir. Oke, lebih baik performa Suret walaupun lebih banyak berakhir dengan skor imbang. Mengenai dari peringkat sementara, sudah peringkat 3, Grasshopper peringkat 9. Peringkat sementara cukup jauh dari awal musim dari Swiss Superliga ini, tetapi dari head to head ini Suret nampaknya sulit menumbangkan Grasshopper walaupun bermain tandang ya. Grasshopper, kita pegang Grasshopper saja ditahan 1/4 handicap. Grasshopper ditahan 1/4 handicap. Ya baik, di laga berikutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan dari Prancis Liga 1. Untuk laga ini Lille menghadapi Reims, dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah Lille. Di Lille memberikan handicap 3/4 paling tinggi ya. Dan pemain ada 3 pemain yang akan absen untuk Lille, sedangkan Reims di laga ini ada 1 pemain saja. Mengenai dari peringkat sementara dari awal musim ya, ini memasuki laga ke-6, Lille peringkat 10 sedangkan Reims berada peringkat 12. Pur handicap ini cukup rendah dari kedua tim mengingat hanya selisih 1 poin saja. Saya pegang Reims tahan 3/4 handicap. Nah itu dia, Reims tahan 3/4 handicap. Kemudian di laga berikutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan dari Serie A Italia, di mana mempertemukan tuan rumah Juventus yang akan menghadapi Lecce. Mengenai dari line up pemain sudah dipastikan ada 3 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Juventus dan 1 pemain masih dipertanyakan di game. Dan dari Lecce ini ada 2 pemain masih dipertanyakan bisa bermain atau tidak. 5 laga terakhir nampak lebih baik forma Lecce ketimbang Juventus ya. Dari peringkat sementara dari 5 laga Lecce berada peringkat 3, sedangkan Juventus dari 5 laga berada peringkat 4. Dua tim hanya selisih 1 poin. Dari handicap Juventus, dari settingan handicap ini berada di Juventus setting handicap, dan odd ya ini berada di Juventus, dan settingan over under untuk odd ini berada di over goal ya. Nah itu dia. Laga selanjutnya untuk laga ini kita pergi ke pertandingan dari La Liga Spanyol. Kita akan membahas pertandingan Sevilla menghadapi Almeria. Nampak di laga malam hari ini Sevilla mungkin akan sedikit berat walaupun menghadapi tim tamu Almeria. Dari 5 laga terakhir Sevilla masih tetap sama seperti musim lalu. Untuk line up pemain ada beberapa pemain masih dipertanyakan, lebih banyak pemain Sevilla yang mengalami cedera ketimbang Almeria.
Oke, dari peringkat sementara ini nampaknya pertandingan papan bawah ya. Sevilla berada di peringkat 17, Almeria peringkat 20, Euro kunci dengan meraih 2 poin dari 6 laga. Almeria untuk laga ini Almeria tahan 1/4 handicap. Kemudian untuk analisis skor saya di under 3 gol ya. Nah, itu dia mengenai dari laga Sevilla menghadapi Almeria. Laga selanjutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Mallorca yang akan menghadapi Barcelona. Dari pengamatan saya di laga ini Barcelona nampaknya masih mampu walaupun dari power handicap ini cukup rendah. Kenapa saya katakan rendah? Karena memang Barcelona menghadapi tim papan bawah ya. Ini awal musim. Mallorca peringkat 16, Barcelona peringkat 1. Power handicap menunjukkan setengah, paling rendah setengah ya. Oke, walaupun seperti itu tetapi dari settingannya ini masih baik berada di Barcelona. Ini Barcelona masih mampu ya memenangkan laga, mungkin 1-0 atau 2-0. Analisis skor di under goal. Oke, kalian bisa Barcelona win per 3/4, analisis skor di under goal. Kemudian di laga berikutnya tepatnya membahas di laga terakhir ya, di liga-liga terakhir ya dari Inggris Carabao Cup, di mana saya membahas pertandingan Manchester United dia akan menghadapi tim dari Crystal Palace. Power handicap Manchester memberikan power setengah handicap, paling rendah setengah handicap. Di laga terakhir Manchester memang tidaklah begitu baik. Lihat pemain untuk laga malam hari ini sangat banyak pemain Manchester yang masih mengalami cedera. Dari settingannya masih mampu berada di Manchester di power setengah handicap. Oke, dari settingannya masih mampu berada di Manchester di power setengah handicap. Kemudian di laga selanjutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan Salford City menghadapi Burnley. Untuk laga ini tim yang diunggulkan Burnley memberikan power handicap 1 ya, paling rendah 1. Line up pemain ada 5 pemain yang akan absen untuk Burnley dan 1 pemain masih dipertanyakan. Ini nampaknya pertandingan pertama untuk kedua tim, mungkin akan banyak kejutan dari handicap. Saya mengikuti saja dengan memegang Burnley di power 1 handicap. Kalian bisa power 1 handicap atau bisa diambil win. Oke, itu dia. Kemudian di laga berikutnya, tepatnya di laga yang terakhir, saya membahas pertandingan Ipswich menghadapi Wolverhampton. Dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tim tamu Wolves memberikan power handicap, tetapi dari 5 laga terakhir lebih baik performa Ipswich ya. Dari pemahaman saya dari pasaran handicap untuk laga ini masih baik berada di Wolves ditahan per 4 handicap. Oke, nah itu dia. Oke, baik, dan saya akan berjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Dari seri B Italia Lecce tahan per 4, kemudian dari Turki Superliga Galatasaray per 1 ya, kalian bisa win. Dari Swiss Superliga untuk laga ini saya pegang Suarez ditahan 1/4 handicap, Prancis Liga 1 Reims tahan 3/4 handicap. Dari Serie A Italia Juventus per 3/4 analisis skor di over goal. Kemudian dari La Liga Almeria tahan 1/4 analisis skor di under goal, Barcelona win atau per 3/4 analisis skor di under goal. Dari Inggris Carabao Cup Manchester per setengah atau per 3/4, Burnley bisa per 1 atau win. Ipswich menghadapi Wolves tahan per 4 handicap. Oke, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.